Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membicarakan berkaitan dengan masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Nah, ini adalah sekali lagi tugas setiap muslim untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dikemukakan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, wa innama yajujus sukutu inda tahaqquqi wuqu'il azal kasir aw tayakunnu adamal qabul wa ma'a wujudi zalika fal amru wan nahyu afdalu wa aula. Insyaallah ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi memang penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini banyak sekali rintangan. Banyak sekali pihak-pihak baik perorangan ataupun secara organisasi menentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi sekali lagi banyak sekali rintangan dalam rangka penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wa innama yajujus sukutu inda tahaqquqi wuqu'il azal kasir. Dan sesungguhnya boleh berdiam untuk tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Boleh diam. Ya. Inda tahaqquqi wuqu'il azal kasir, ketika terbukti terjadi yang menyakitkan yang banyak. Ada intimidasi dari orang-orang yang berbuat munkar, yang berbuat kezaliman. Jadi orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sering terjadi intimidasi. Oleh karena itu boleh tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, karena adanya akan terjadi perkara yang menyakitkan yang banyak yang menimpa kepada orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Seperti adanya usaha pembunuhan dari para penguasa yang zalim yang melakukan kemunkaran. Ketika kita mendakwahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ketika kita ingin menegakkan tersebut terhadap pemerintah yang zalim, yang suka mengerjakan kemunkaran, ternyata pemerintah atau penguasa tersebut tidak senang dengan penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ketidaksenangannya itu diwujudkan dengan cara mengintimidasi, bahkan mengancam untuk membunuh
orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, jika terjadi kondisi seperti itu, maka boleh diam. Nah, kita ini memang agak luar biasa, kita salut sama Al-Habib Rizik Syihab. Padahal mungkin orang lain tuh takut terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Kan berapa kali Habib Rizik ingin dibunuh. Iya. Ya, kalau kita lihat beritanya, di pondoknya ditembak oleh orang-orang yang tidak yang tidak jelas. Akhirnya kena kaca jendelanya. Terus ada lagi kejadian KM 50 yang menyebabkan 6 laskar pengawal dari Habib Rizik yang meninggal dunia. Sebetulnya boleh kita diam, tetapi beda mungkin dengan Habib Rizik. Dia nggak mau diam. Karena apa? Yaitu dia untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kan begitu. Luar biasa itu Habib Rizik itu. Kita memang butuh seorang ulama yang model begitu, yang bisa membimbing umat dan juga bisa menegakkan kebenaran, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, salut kita sama beliau. Belum keluar deh. Sekarang udah keluar. Habib Rizik udah keluar. Cuman kita lihat perjuangannya luar biasa, salut. Dan orang-orang seperti itu yang harus kita ikuti. Ulama yang model begitu yang harus kita ikuti. Ya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Syafi'i. Jangan kau ikuti ulama yang mengikuti penguasa, tapi kau ikutilah ulama yang justru menentang penguasa. Kan gitu ya? Ulama-ulama mah udah biasa kalau di penjara. Imam Syafi'i aja di penjara kok. Imam Hambali juga begitu. Buya Hamka juga dulu pernah di penjara zamannya Pak Karno. Kan begitu. Nah, justru ulama-ulama yang model gitu yang harus kita ikutin. Jangan ulama yang penjilat, ulama yang hanya urusannya mencari dunia. Ya, jadi sekali lagi wa inna ma yajuzu sukutu inda tahaqquqi wuqu'il azal kasir, dan sesungguhnya boleh diam. Boleh diam, tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Boleh diam ketika terbukti terjadi perkara yang menyakitkan yang banyak yang menimpa kepada orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, kita lihat tuh tentang hijrahnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Boleh juga kita hijrah ketika ada dalam satu tempat kemunkaran, penguasanya yang munkar, yang zalim, kita nggak mampu mencegah. Ya, kita diperbolehkan hijrah. Laksana Nabi Allah Musa alaihi salam yang beliau hijrah ke Palestina, ya, karena kezaliman dan kemunkaran Fir'aun. Kan begitu ya, konggit ya. Saking bencinya tuh, saking gak sukanya kepada Musa alaihissalam, saking gedeknya kalau kata orang Betawi bilang, Fir'aun terhadap Musa dikejar-kejar. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai akhirnya Musa dan pengikutnya dapat menyeberangi melewati Laut Merah.
Singkat cerita, akhirnya Allah justru menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dihancurkan tuh orang-orang yang zalim. Fir'aun yang zalim dan yang munkar dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah dengan cara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Nah, mudah-mudahan juga kita berdoa bagi penguasa-penguasa yang zalim, yang doyan dengan kezaliman, yang doyan dengan kemunkaran. Mudah-mudahan Allah hancurkan penguasa-penguasa model seperti itu. Bukan hanya penguasanya saja dihancurkan, pengikutnya juga harus dihancurkan. Ya, inilah renungan kita pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi buah pikir kita bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus ditegakkan, karena itu adalah perintah Allah. Dan insya Allah kalau kita jalankan perintah Allah, Allah akan bersama kita dan Allah akan selamatkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin